Halo guys, jadi di sini saya akan membahas mengenai pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia ialah masalah di Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian dari Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Upaya yang dilakukan sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan adalah melalui konferensi UNI yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Namun, upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan dan pemerintahan kita mengajukan permasalahan ini ke sidang Majelis Umum di Majelis Umum PBB. Namun upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif, yang puncaknya dilakukannya konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan untuk menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional dan memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk menyelesaikan permasalahan Irian. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama 1 dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 1957, yaitu jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai dari pengambil alihan seluruh perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Untuk mencegah anarkis, Nasution mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah. Hubungan Indonesia dengan Belanda pun memuncak ketegangan pada tanggal 17 Agustus 1960 ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan kerajaan Belanda. Presiden Soekarno pada tanggal 30 Desember 1900 dalam pidato di depan sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, yaitu yang berjudul Membangun Dunia Kembali, pidato Presiden Soekarno itu membawa dampak kepada dibukakannya kembali perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul dari perdebatan itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Usulan ini datang dari wakil Amerika Serikat di PBB. Usulan itu secara prinsip disetujui oleh pemerintah Indonesia namun dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan pemerintahan Belanda lebih menginginkan membangun negara Papua terlebih dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi Presiden Soekarno dengan politik konfrontasi disertai dengan uluran tangan, palu godam disertai dengan ajakan bersahabat. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah Republik Indonesia menempuh cara lain melalui jalur konfrontasi militer dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat. Pemerintah Republik Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awal usaha ini dilakukan kepada negara-negara blok barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Kemudian, upaya ini dialihkan ke negara-negara blok timur, yaitu komunis, terutama ke Uni Soviet. Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak disertai ke Indonesia atau tidak diserahkan ke Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer. Melihat perkembangan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan
mendatangkan bantuan dari mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian, diantaranya ialah kapal induk Karl Dorman. Perebutan kembali Irian Barat merupakan suatu tuntutan konstitusi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, segala upaya yang telah dilakukan dan didukung oleh semua kalangan, baik kalangan politis maupun militer. Oleh karena itu, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan kembali suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora tersebut ialah: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka di Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasikannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ialah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatanganinya perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda di New York. Hal pokok dari isi perjanjian tersebut adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini kemudian dibentuklah UNTEA yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapatan rakyat atau yang disebut dengan PPRA di Irian Barat sebelum akhir 1969, dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari PPRA tersebut. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia-Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Sesuai dengan perjanjian tersebut, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukannya penyerahan kekuasaan pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintahan Indonesia di Kota Baru, Hollandia Jayapura. Kembalinya Irian ke pangkuan Republik Indonesia, berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksanakan penentuan pendapatan rakyat atau PPRA. Pemerintah Indonesia menjalankan dalam 3 tahap. 3 tahap ini sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari PPRA tersebut kemudian dibawa oleh Duta Besar Otis Sands ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil PPRA yang telah dilakukan di Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure and de facto memperoleh kembalian Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Baiklah, sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Bila ada kata-kata atau salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.